Halo Petranesian, saya Nani Linawati, dosen School of Business and Management PCU. Kali ini kita punya kesempatan berharga ngobrol bareng dengan salah satu alumni yang merupakan manajemen dari toko perhiasan emas Wahyu Rejo yang bernama Kakak Diana Kusuma Atmaja. Kita akan sama-sama menikmati tambahan wawasan, kita akan dapatkan insight yang berharga terkait bagaimana strategi pemasaran dan bagaimana lika-liku bisnis di perhiasan emas. Ya. Selamat pagi Bu Nani. Selamat pagi Kak Diana. Ini bisa berbagi bagaimana Wahyu Rejo itu menjalani bisnisnya dalam jangka yang panjang. Silakan Kakak. Ya, pertama perkenalkan, halo Petranesian, saya Diana Kusuma Atmaja, manajemen representatif dari toko Mas Wahyu Rejo Group. Hari ini terima kasih sudah diberi kesempatan oleh Universitas Kristen Petra untuk berbagi ilmu. Jadi Wahyu Rejo ini basicnya adalah family business, sudah berdiri dari tahun 1984. Jadi artinya sudah berdiri dan berkembang lebih dari 40 tahun. Saat ini sudah masuk ke generasi kedua, Bu. Wow. Ya. Kalau boleh saya share sedikit arti dari nama Wahyu Rejo sendiri. Wahyu artinya berkat dari Tuhan, kemudian Rejonya adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Artinya kalau Wahyu dan Rejo berkat dari Tuhan berupa kemakmuran dan kesejahteraan itu tadi. Gitu. Saat ini kami juga secara internal melakukan transformasi di tengah perkembangan dunia bisnis yang cepat juga. Artinya kami tidak mau ketinggalan. Jadi manajemen secara internal ini bergerak ke arah yang lebih maju dan lebih modern mengikuti perkembangan pasar. Wow, ya. Kakak bisa diceritakan Kak Diana, bisnis retail perhiasan emas itu bisnis yang seperti apa sih? Ya. Jadi untuk bisnis retail perhiasan, karena kami ini toko perhiasan emas, letaknya itu kalau dari rantai pasok kami di sektor hilir, Bu. Jadi kami melakukan pembelian barang emas dalam jumlah besar dari pabrik dalam berbagai kadar. Kalau yang kita tahu itu ada kadar 6K, 6 karat, terus 8 karat, ada 9 karat, ada 16 karat, ada 17 karat, hingga 24 karat. Wow. Nah, presentase karat ini terjadi karena ada campuran bahan lain istilahnya. Tidak pure emas kecuali yang 24 karat tadi. Nah, dan ada berbagai warna tentunya dalam perhiasan itu. Kalau yang kita kenal itu kuning. Jadi basic colornya dari perhiasan itu warnanya kuning, Bu. Kemudian karena perkembangan zaman juga kuning ini muncul putih. Karena dilapisi dengan bahan kimia tertentu sehingga jadi warna putih. Kemudian bergerak lagi, sekarang ini yang lagi tren adalah warna rose gold. Nah, rose gold itu warnanya kayak coklat-coklat gitu ya, Bu ya, nude gitu. Kemudian yang terakhir ini ada yang warnanya hitam, Bu. Yang terakhir-terakhir tetap ada peminatnya. Nah, itu kami beli dalam jumlah besar. Kemudian kami pasarkan melalui toko, yang artinya kami yang berhadapan langsung dengan konsumen akhir. Seperti itu, Bu. Oh. Nah, kalau mendengar paparannya Kak Diana, tentu di era digital ini tantangan untuk menjadi toko retail perhiasan emas itu pasti tidak ringan. Mungkin Kakak bisa sharing tantangannya seperti apa Kak Diana, silakan. Ya. Jadi toko Mas Wahyu Rejo Group ini kami bisa dibilang menjadi salah satu toko emas terkemuka di Jawa Timur. Karena cabang kami sudah lebih dari 100. Wow. Nah, di Jawa Timur mulai dari Surabaya, kemudian Sidoarjo, di Gresik ada, Lamongan, Jombang, Malang hingga Kediri kami ada, Bu. Dengan size bisnis yang besar ini tentu tantangan kami itu yang kami hadapi tidak hanya dari faktor eksternal maupun internal. Nah, kalau saya boleh klasifikasikan, istilahnya dari yang pertama dari faktor keamanan pasti, Bu. Dengan toko kami yang banyak ini tentu manajemen harus terus melakukan inovasi dan strategi secara internal. Bagaimana SOP dan job desk ini, lalu wewenang mulai dari lini terbawah hingga ke kepalanya kami atur sedemikian rupa sehingga aman. Kemudian dari faktor eksternal juga bisa terjadi, misalnya toko kami letaknya di wilayah-wilayah yang mungkin di jalan kecil, ya kan, atau di jalan besar yang secara lalu lalang pengunjung
mobil motor yang cukup padat gitu, itu pasti akan ada resiko Bu, karena beberapa juga pernah terjadi. Tentu kami harus siasati juga melalui pemasangan CCTV yang banyak, jangan sampai ada titik-titik blind spot istilahnya di toko-toko kami. Kemudian kami juga lengkapin dengan security gitu. Artinya mau dari eksternal internal itu kami harus berusaha meminimalisir resiko tersebut. Kemudian dengan pergerakan zaman yang semakin cepat juga ada digitalisasi, penjualan emas itu tidak hanya bisa datang langsung ke toko. Nah, kami juga melayani yang namanya pengiriman Bu secara online. Nah, untuk itu ada resiko juga pastinya dari segi pengirimannya. Tentu hari ini misalnya customer beli tidak langsung diterima kan Bu, ada proses pengiriman juga, kami harus serahkan itu ke pihak ketiga, yang artinya dalam proses pihak ketiga ini bagaimana, ada faktor juga dari oknum kurirnya tersebut dalam proses pengantarannya hingga tiba ke customer. Nah, ini yang harus kami minimalisir. Istilahnya bisnis pasti tetap ada risikonya, namun bagaimana dari manajemen untuk bisa punya strategi dan antisipasi kondisi tersebut. Yang kedua dari segi harga juga, kita tahu bahwa value dari emas ini terus meningkat ya Bu ya. Dulu harga emas berapa, sekarang sudah berapa. Artinya tren kenaikan ini juga dipicu dari kondisi perekonomian secara global yang kita bisa bilang dalam masa ketidakpastian Bu. Nah, tingginya harga emas tentu konsumen akan cenderung untuk menahan diri. Tapi kalau harga turun, kami sebagai pelaku bisnis kami juga worry karena nilai stok kami tentu akan mengalami penurunan gitu. Nah, jadi secara internal kami harus terus memiliki strategi dalam pembelian barang juga ke pabrik dan penentuan harga jual ke konsumen. Kemudian yang ketiga dari segi kepercayaan konsumen. Nah, karena value dari emas ini juga berharga ya Bu ya, kita tidak bisa dibandingkan dengan bisnis lainnya yang mungkin di bidang sandal misalnya. Sandal ini nilainya hanya berapa, sedangkan emas ini ada nilai investasi di situ, tidak ada depresiasi atau amortisasinya Bu. Betul. Sehingga istilahnya kepercayaan ini pasti nomor satu. Konsumen itu sekarang ini lebih pintar dalam segi membanding-bandingkan dengan kompetitor lain ya kan, pasti akan melihat harganya, terus modelnya, kualitasnya. Nah, ini penting sekali untuk toko emas bisa memegang kepercayaan konsumen. Apalagi istilahnya dengan adanya kepercayaan konsumen itu akan bisa menimbulkan konsumen itu kembali beli ke kita Bu. Nah, tentu yang harus kita persiapkan apa? Satu, jika beli di Wahyurejo, pasti kami bisa terima barang tersebut kembali ke Wahyurejo. Kemudian kami juga menerapkan margin yang jelas. Konsumen pasti akan ketika beli emas yang ditakutkan apa? Kalau saya jual nanti kemana nih? Ya kan, bingung. Kalau saya jual ke tempat lain, potongannya pasti besar nih. Nah, kalau kami sudah atur antara harga jual dan beli itu dalam margin tertentu yang kami sudah set, artinya margin ini tidak akan berubah. Jadi ketika harga pasar itu naik, maka jual beli ini akan mengikuti Bu. Jadi konsumen tidak akan merasa kecewa ketika membeli emas di kami. Nah, kemudian dari segi kadar juga jangan sampai istilahnya konsumen itu misalnya belinya kadarnya yang 17K, lalu kami menjuali barang itu kadar yang 8K. Pasti kan harganya beda. Nah, konsumen pasti dirugikan di situ. Kemudian juga dari segi program belanjanya juga jangan sampai istilahnya konsumen itu loh aku beli dapatnya apa. Nah, itu istilahnya gimmick-gimmick dalam penjualan harus kita perhatikan. Nah, di tengah juga kondisi digital yang sekarang pesat ya Bu ya, yang kita sorotin itu adalah faktor viral ini sangat penting Bu. Jadi dikit-dikit konsumen itu ketika terjadi kesalahpahaman lah istilahnya, kesalahpahaman dalam transaksi penjelasan dari pramuniaga kami yang mungkin tidak bisa masuk maksimal ya Bu ya, sehingga dikit-dikit di video diviralin. Nah, ini yang sometimes kami juga hadapi gitu loh. Jadi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Makanya kami juga ingin menghimbau netizen itu supaya bijak juga dalam melihat konten gitu loh. Karena capek juga buat kami untuk istilahnya hal-hal yang dalam bahasa Jawanya mboten-mboten ini kalau diurusin gitu, dan itu berdampak signifikan terhadap reputasi kan Bu. Betul sekali. Karena bisnis perhiasan ini mirip dengan bank Bu. Kalau bank itu
Karena reputasi mungkin bisa terjadi yang namanya money rush ya Bu ya. Ya, betul. Jadi konsumen langsung menarik simpanannya dari bank. Nah, Betul. kalau toko emas itu beda. Bedanya gini, ketika toko emas itu tidak percaya, maka konsumen yang pernah beli di toko emas tersebut akan mengembalikan barangnya ke toko emasnya. Nah, secara rush itu tadi Bu, sehingga kami mau nggak mau kan harus menerima barang itu. Nah, tergantung kekuatan modalnya dari pelaku usahanya kan Bu jadinya. Nah, ini yang saya bisa bilang sangat penting dalam segi reputasinya, mirip dengan bank itu tadi. Kemudian dari segi persaingan juga, persaingan bisa dibilang ketat Bu, karena persaingan itu hadir tidak hanya dengan toko emas lainnya yang bersifat offline yang datang ke store, tapi juga dari segi online. Nah, sekarang kita ada marketplace. Nah, tentu kalau dulu pilihannya misalnya sepanjang jalan tertentu itu ada berapa toko emas kan gitu. Sekarang pembeli dengan adanya digitalisasi ini, mereka bisa beli emas itu dari mungkin toko emas yang letaknya di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat. Betul. Nah, cuma ya kami juga berusaha mengedukasi ketika nanti jualnya bagaimana, kan agak repot Bu buat si konsumen untuk mengembalikan ke wilayah lain kan gitu. Sedangkan dengan cabang Wahyu Rejo yang lebih dari 100 ini, artinya kami sebenarnya strateginya hampir mirip seperti Bu keinginannya. Jadi apakah ini burger yang terbaik juga enggak? Pasti akan ada selalu burger yang lebih enak daripada. Apakah ayam gorengnya paling enak juga enggak? Tapi ada di mana-mana dan lebih mudah diakses istilahnya, dan standarnya juga jelas. Nah, untuk itu kami juga penting bahwa persaingan itu harus disiasati juga secara internal. Kemudian belum juga adanya instrumen keuangan yang lain Bu. Sekarang ini terutama anak-anak muda itu kan maunya investnya itu di Bitcoin, di kripto, saham, yang mana itu memang profil investasinya itu kita bisa bilang agresif ya Bu ya. Tapi tetap buat teman-teman Petra Nation juga harus bisa membagi portofolio itu ke segmen yang konservatif. Artinya emas ini juga penting kok gitu loh. Persaingan pasti ada Bu, kan persaingan, yang penting persaingan tetap sehat. Kalau kami di bidang retail perhiasan emas ini kami ada asosiasinya. Jadi istilahnya semuanya ada rulesnya. Jadi tidak ada main belakang sikut satu sama lain. Jadi istilahnya pasar ini juga fair. Lalu dari segi juga manajemen stok sama modalnya Bu, bisa kita bilang entry barrier-nya tinggi ya Bu kalau bisnis retail emas, karena harga emas sekarang berapa? Kalau kita mau buka toko emas, berapa modal yang harus kita raih untuk bisnis emas nih? Nah, tentu dari lokasinya harus invest ya kan. Berapa sekarang harga tanah bangunan di Surabaya misalnya. Kemudian stok yang harus dipersiapkan juga berapa. Tentu stok ini kan kita bicara tidak hanya apa yang di-display di store Bu. Harus ada yang namanya stok cadangan yang tersimpan. Kemudian belum dari segi keamanannya, seperti tadi saya bahas CCTV, nyiapin security, lalu brankas, terus desain interiornya yang menarik. Nah, itu semua kan ada investasi yang harus dikeluarkan seperti itu. Kemudian karena konsumen sekarang juga lebih cerdas istilahnya dalam segi melihat harga, model ya. Jadi sekarang ini kami juga dituntut lebih mengutamakan dari segi produk dan juga price-nya. Artinya price oriented untuk yang konsumen sekarang. Tentu harus diimbangi dengan strategi pemasaran yang jitu Bu. Kemudian untuk pemilihan model juga harus sangat aware. Tentunya yang sekarang ini yang menjadi tren ya kan, itu kami jangan sampai ketinggalan supaya menghindari yang namanya stok mati. Stok mati ini kita bicara bukan stok yang mati tidak bisa laku dijual. Tetap emas ini kan pasti ada value-nya. Tapi saya kalau bisa analogikan contoh sekarang ini misalnya trennya Labubu Bu. Nah, Labubu ini happening, maka dari pabrik keluar kami beli barang dalam bentuk mungkin set perhiasan dengan tema Labubu ya. Kemudian Labubu ini muncul baru lagi, mungkin Cry Baby ya. Nah, keluar perhiasan dengan tema Cry Baby. Tentunya yang Labubu ini nanti akan peminatnya menjadi menurun, terbatas. Bahkan bisa jadi nggak ada peminatnya.
Memang in the end ibarat misalnya tidak laku pun kami bisa lebur lah istilahnya emas itu menjadi bentuk yang lain gitu. Tapi kan artinya momennya itu harus pas, momentumnya itu harus tahu kami secara internal ini untuk melihat kacamata pasarnya gitu. Jadi bagaimana model ini berotasi dalam waktu tertentu, turnovernya gitu, kami juga harus perhatikan. Bagus sekali ya, Kak Diana. Kalau mengikuti penjelasan kakak yang begitu menarik itu, bagaimana nanti perjalanan 5-10 tahun lagi tren untuk perhiasan emas itu seperti apa, Kak? Mungkin kalau saya bawa mundur dulu, Bu. Kalau harga emas kita bicara 5-10 tahun yang lalu, mungkin 300-500 ribu per gram. Nah, sekarang sudah menginjak hampir 1,5 juta, pernah lebih bahkan untuk emas yang di kadar 17 karat. Kalau yang logam mulia kita bisa bicara itu harganya sudah 2 juta lebih lah untuk per gramnya. Artinya tren harga emas ini cenderung menaik dan ke depan juga saya rasa akan naik gitu. Bahkan dari awal tahun itu kalau kita bisa lihat grafiknya itu meningkatnya cukup besar, Bu, 20% dari Januari. Tapi bukan berarti dengan harga emas yang semakin meningkat teman-teman sekalian terutama generasi muda ini tidak bisa beli emas. Salah besar. Karena justru emas ini semakin terjangkau, Bu. Nah, kok bisa? Nah, kalau dulu mungkin cincin, kita bicara cincin ya, standar cincin itu mungkin gramasinya bisa minimal 3-5 gram, Bu. Untuk menjaga bagaimana cincin itu kokoh, ya kan? Dan itu teknologi dari pabrik juga belum mumpuni istilahnya. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman, cincin itu di gramasi 1 gram aja kita sudah dapat gitu loh. Artinya masih bisa kok terjangkau. Tidak harus beli yang 3 gram, 1 gram juga bisa gitu loh. Dan itu dari segi gramasi, dari segi kadar juga. Kalau dulu mungkin kadarnya lebih banyak di 16K, 17K. Sekarang ini kadar terendah bisa 6K. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan muncul kadar yang mungkin lebih rendah gitu loh. Dari segi logam mulia pun kita bicara kalau dulu kita taunya kalau beli emas harus yang 5 gram, 10 gram ya. Sekarang sudah mulai bergeser, ada yang gramasinya di 3 gram, 1 gram, 0,5 gram. Bahkan terakhir ini sudah ada dari pabrik-pabrik emas keluar yang untuk gramasi 0,1 gram, Bu. Artinya ini kan bisa terjangkau hanya dalam berapa ratus ribu rupiah saja bisa beli gitu loh. Jadi bukannya menjadi sulit untuk dibeli karena value-nya itu. Justru dari sekarang kita harus mulai beli emas itu dalam gramasi yang sesuai dengan kemampuan kita itu. Kemampuan itu yaitu gramasinya bisa, kadarnya juga ada ya kan. Itu semua ada kok. Sekarang pilihannya sangat banyak. Wah, keren ya, Kak ya. Pilihannya banyak ya sekarang. Karena menyimak pembahasan dari Kak Diana ini tadi, pasti Wahyu Rejo itu punya strategi yang ampuh untuk memenangkan persaingan. Boleh berbagi, Kak, strateginya? Kalau saya boleh simpulkan strategi yang kami terapkan, yang pertama dari brand positioning, Bu. Jadi Wahyu Rejo ini hadir, kami di tengah masyarakat berusaha menjangkau semua kalangan tentunya. Bagaimana caranya? Kalau kami yang lakukan di toko-toko kami yang istilahnya di luar Surabaya itu adalah event-event yang ada di toko-toko kami. Jadi toko kami itu tidak hanya menjual untuk perhiasannya, tapi kami sudah sediakan lantai 2 untuk tempat kami mengadakan event. Nah, kemudian kami juga menjangkau ke komunitas-komunitas setempat di daerah gitu untuk membuat event, misalnya senam pagi mungkin. Menarik. Terus kemudian memberikan istilahnya skill tambahan dari segi beauty class mungkin. Itu yang kami lakukan istilahnya belusukan untuk di daerah-daerah. Kemudian kalau kami di kota-kota besar, kami strateginya masuk ke mall-mall besar, Bu. Kami melakukan pameran di sana, baik itu sifatnya booth selling, kami juga memberikan yang namanya experience tertentu dari segi penjualan yang menarik berupa activity seru, misalnya gift-giftnya, ada games-games tertentu gitu yang bisa menarik untuk pengunjung lah. Artinya Wahyu Rejo ini berusaha hadir di tengah semua kalangan dan merakyat tentunya. Itu
dari segi brand positioning. Yang kedua dari segi segmentasi pasar. Karena bisnis kami ini sudah berjalan lebih dari 40 tahun, Bu. Wow, artinya panjang sekali. Ya, artinya segmen kami bisa dibilang generasi milenial ke atas nih. Sampai ke baby boomers. Nah, lalu bagaimana dengan generasi muda, generasi Z yang kami ingin approach? Nah, contohnya kami hadir melalui podcast dengan Petra nih, menjadi salah satu strategi kami gitu. Baik. Kami juga kerjasama dengan universitas-universitas, sekolah, SMA, SMK. Bentuknya bukan jualan, Bu, tapi lebih ke brand awareness. Paling enggak dari muda mereka tahu bahwa Wahyu Rejo ini ada, ya kan, terpercaya tentunya. Artinya kalau bisa sampai kerjasama dengan sekolah, artinya brand kami kan kuat ya, Bu, untuk bisa masuk ke para murid dan mahasiswa. Kemudian dari segi strategi pemasaran juga harus bagaimana dalam segi penentuan harga, misalnya harga jual, harga beli, yang jangan sampai penetapan harga jual ini lebih tinggi dari pasar atau lebih rendah dari pasar. Tentu kan itu ada faktor presentase profit yang harus kami capai, istilahnya kan gitu. Lalu kami juga melakukan istilahnya pengolahan database. Nah, itu yang paling penting. Artinya dalam bisnis kami yang sudah berjalan lebih dari 40 tahun ini, tentu kami sudah memiliki database yang kuat dari konsumen. Percuma istilahnya kalau kita cari konsumen baru di luar, tapi yang lama ini tidak di-maintain. Nah, gimana cara maintainnya? Istilahnya kami memberi nama Wahyu Lover, Bu, kalau istilahnya, keren, atau customer loyal kami. Nah, kami aktif untuk melakukan gathering dengan customer kami gitu, untuk bisa mengambil sisi emosional dari mereka, ya kan, mengambil unsur kepercayaannya itu tadi gitu, supaya istilahnya tidak melirik ke toko emas yang lain gitu. Dan itu kami harapkan bisa ditularkan ke anaknya, mungkin cucunya, seperti itu. Iya, betul. Ya. Kak, bolehkah berbagi dengan Petranesian, bagi Petranesian yang mau merintis bisnis retail perhiasan? Apakah Kak Diana berkenan untuk berbagi dengan para Petranesian? Jadi kalau sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, kalau bisnis emas ini kan entry barrier-nya tinggi, Bu. Ya, betul. Dan modalnya pasti sangat besar. Daripada nanti anak muda ini mengeluarkan kocek cukup besar dalam modal, saya lebih prefer yuk bergabung di Wahyu Rejo gitu. Kami juga open recruitment gitu, untuk berbagai posisi yang menarik tentunya. Juga kalau ada mahasiswa sekarang yang dalam semester akhir, kami juga menerima kok program magang di Wahyu Rejo. Terima kasih. Caranya gimana? Bisa membuat CV atau memberikan istilahnya permohonan lah, Bu, ya, untuk terkait identitasnya, asal universitasnya di mana, itu ke alamat email dari HRD kami, yaitu hrd@wahyurejo.com. Wah, terima kasih. Ini kita dapat insight yang luar biasa pada saat ini dari Kak Diana terkait dengan bisnis retail perhiasan Wahyu Rejo. Kakak berkenankah memberikan closing speech terkait perbincangan kita pada saat ini? Silakan Kakak. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Universitas Kristen Petra telah mengundang saya sebagai perwakilan dari manajemen Wahyu Rejo Group. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Nani. Ya, terima kasih kembali, Kak. Saya juga ingin mengucapkan kepada generasi muda untuk membagi portofolio investasinya ke produk instrumen emas, tidak hanya ke segmen yang agresif, tapi juga yang konservatif. Itu juga penting karena di tengah kondisi ketidakpastian dari dunia, kita tahu ya, yang bank sentral di negara-negara maju istilahnya itu mereka juga mulai mengalihkan investasinya itu ke produk emas. Itu yang membuat tren harga emas ini semakin meningkat juga. Yuk mulai berinvestasi emas. Sekarang emas juga terjangkau, ya kan? Bukan semakin tidak terjangkau, semakin terjangkau, didukung juga dengan teknologi yang sekarang ini berkembang semakin maju. Tidak menutup kemungkinan kok untuk para investor muda untuk mulai berinvestasi di bidang emas. Akhir kata saya ingin mengucapkan, jangan lupa kalau belanjanya
belanja emas Ya. di Wahyu Rejo. Ingat emas, ingat Wahyu Rejo. Wahyu Rejo Gold and Jewelry, terbaru, terlengkap, terpercaya. Terima Wow, kasih. keren. Demikian Petranesian dalam channel kita Pinter bersama PCU. Kita sudah mendapatkan insight yang luar biasa dari Kak Diana dari toko perhiasan emas Wahyu Rejo. Sudah sangat komprehensif. Kami berharap bahwa podcast hari ini betul-betul membekali Petranesian untuk melangkah lebih optimis, hidupnya bisa berkilau seperti emas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.